Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Pak Irhandi. Malam ini kita mau melanjutkan bincang-bincang kitab suci dengan tema Santo Barnabas, tokoh pemimpin gereja perdana, sang anak penghibur. Untuk hari ini adalah sesi yang terakhir ya Pak Irhandi ya. Hmm. Oke, untuk itu sebelum kita memulai bincang-bincang kita malam ini, mari kita buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudari Lauren. Silakan, Sis Lauren. Silakan di-unmute. Selamat malam Pak Irhandi dan teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buat tanda kemenangan bagi kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul secara online untuk mengikuti bincang-bincang kitab suci dengan topik Santo Barnabas, tokoh pemimpin gereja perdana, sang anak penghiburan. Berkatilah narasumber kami, Pak Irhandi. Semoga Pak Ir diberi kesehatan, kekuatan, dan roh hikmat, serta kuduskanlah lidah dan bibirnya. Semoga apa yang disampaikannya sungguh berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa lewat perantaraan putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Juru Selamat bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudari Lauren. Seperti biasa nanti jika ada pertanyaan silakan di chat melalui Zoom ini ya. Dan sebelum doa penutup kita akan mengambil foto. Jadi jangan meninggalkan ruangan Zoom sebelum kita tutup. Oke, waktu dan kesempatan diberikan langsung kepada Pak Hiran. Baik, Bro Ronald, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Pertama-tama saya mau minta dukungan doa dari Ibu Bapak sekalian. 24 jam terakhir saya memang tidak memejamkan mata karena ada satu pekerjaan. Jadi sebetulnya ini habis begadang. Tapi berhubung ini tugas saya, jadi saya selesaikan pada malam hari ini. Ya, tolong doakan saya. Baik Ibu Bapak sekalian, minggu lalu kita belajar mengenai seorang tokoh yang luar biasa, Barnabas. Waduh, luar biasa. Orangnya penuh Roh Kudus, bijaksana, dermawan, selalu memberikan kesempatan kepada orang yang bertobat, memberikan kesempatan bagi orang muda, dan lain-lain begitu ya. Sempurna, boleh dikatakan. Dan kita juga mendengar bahwa Barnabas ini dekat sekali dengan tokoh yang namanya Paulus. Yang kita tahu Paulus itu kalau ibarat patung marmer tanpa celah. Ya, sekarang saya akan bagikan layar. Oh ya, bahan sudah saya berikan ke Saudara Matthew, nanti bisa dibagikan di kolom chat. Sekarang saya akan membagikan layar. Kita lihat ya apa yang kita pelajari. Oke, iya. Lihat. Sekarang Ibu Bapak sekalian bisa menebak kira-kira mana yang Barnabas, mana yang Paulus. Mana yang Barnabas, mana yang Paulus. Barnabas Paulus kiri atau kiri, kanan? kanan. Paulus kanan, Barnabas Kiri. 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 Kenapa? Rambutnya buta. Sebetulnya kalau kita lihat dari dari postur tubuh, kemungkinan besar kanan itu yang Paulus ya. Karena Paulus ini kecil. Parvus dalam bahasa Latin itu artinya kecil. Makanya ketika di Listra dia dikaitkan dengan Dewa Hermes. Bukan karena tubuhnya, tetapi karena jago berbicara. Sedangkan Barnabas di sebelah kiri dikaitkan dengan Deus Zeus. Dewa Zeus itu yang badannya besar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mereka dua sejoli dalam perjalanan misi pertama. Baik. Sekarang kita akan juga melihat konteksnya gereja perdana.
gereja yang baru lahir pada hari Pentakosta. Satu orang tolong baca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Coba tolong baca. 1 ayat 14. Silakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke. Mereka semua bertekun dengan sehati, ya. Dalam bahasa Yunaninya digunakan kata omothimadon katanya. Dari kata homo itu artinya sama, thimame itu artinya berpikir, satu pikiran. Wah, kompak luar biasa ya. Nah, sekarang coba Ibu lanjutkan baca yang bab 2. Bab 2 ayat eh, bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 40. Oke, sampai dengan ayat 47. Tolong baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Anda Dan, menilai gimana cara hidup? Oh, masih ada ya? Cukuplah Bu, nggak apa-apa. dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan Anda membaca teks ini? Jemaat ini kompak atau tidak? Luar biasa. Kalau kita lihat kata-kata yang digunakan, persekutuan, kinonia, ya. Lalu milik bersama, apandakina. Menggunakan kata yang sama, kinos. Kinos itu kalau dalam bahasa Yunani modern artinya sesuatu yang kita bagikan, yang kita share. Misalnya, oh saya dan Matthew itu sama-sama suka kitab suci. Berarti saya punya sesuatu kinos gitu, memiliki sesuatu yang sama begitu ya. Luar biasa. Lalu digunakan lagi kata sehati ya ada ya. Sehati. Imothimadon itu di ayat ke-46. Baik, sekarang teks terakhir, baca bab 4. Bab 4 ayat ke-32 sampai dengan ayat 37. Silahkan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih. Kembali teks yang sama
diulang kurang lebih ya dengan gaya bahasa yang sedikit berbeda, tetapi ada kata-kata kalau dalam bahasa Yunani itu sama begitu. Nah, melihat luar biasa cara hidup umat jemaat perdana bersekutu ya, kinonia, lalu punya milik bersama, apandakina, gak ada yang kekurangan, luar biasa. Bahkan tadi ayat terakhir yang dibacakan 37 berbicara tentang salah satu anggota jemaat perdana yang bernama Barnabas, tokoh yang kita pelajari. Luar biasa. Ya. Saya tanya, para ahli tafsir mempertanyakan sebetulnya Lukas bercerita sesuatu yang real atau berbicara sesuatu yang ideal. Kalau real memang hal ini terjadi. Dan mungkin memang hal ini terjadi. Buktinya apa? Kita melihat ya, orang itu menjadi tidak memerlukan uang lagi kapan? Dia tidak memerlukan uang lagi kalau dikatakan dia mau mati atau hari Tuhan segera datang. Kalau Tuhan akan datang, buat apa lagi harta itu? Tidak ada gunanya. Dan kita tahu pada abad pertama itu anggota atau warga gereja perdana itu meyakini Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam jangka waktu yang sangat dekat. Jadi buat apa harta? Gak ada guna sama sekali. Maka mereka tidak sengan. Punya harta udah jual. Ini 3.000 anggota jemaat perdana perlu dana banyak. Kita hidup pokoknya berkecukupan. Tidak perlu ada yang miskin, tidak perlu ada yang kekurangan. Tapi Yesus datang nggak sih? Belum sampai sekarang, udah lewat 2000 tahun, Yesus belum datang juga. Apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya menjual harta itu menjadi miskin. Maka kalau kita lihat pada abad pertama, jemaat di Yerusalem itu justru miskin. Dan mereka disokong, didukung oleh kolekte dari negeri-negeri di luar Palestina. Ya, kalau kita lihat di Makedonia, di Achaia, di Yunani, di Turki, provinsi Asia Kecil, Paulus selalu mengumpulkan persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Tapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan, no, ini tidak mungkin terjadi. Ini cuma sebuah tafsir ideal. Artinya apa? Lukas ini ingin menceritakan bahwa kisah hidup atau cara hidup jemaat perdana ini ideal. Ideal. Kenapa? Karena ini yang didengung-dengungkan oleh para filsuf Yunani pada saat itu. Sokrates, Pythagoras, ya, Aristoteles mencita-citakan sebuah masyarakat yang ideal. Semua senang, semua bahagia, semua berbagi dan lain-lain. Lalu kata Lukas, kalian jangan jauh-jauh cari impian itu. Jemaat perdana, gereja itu buktinya. Hidup atau cara hidup jemaat yang bersekutu. Dari situ kita mengenal kata kinonia yang artinya persekutuan. Maka saudara, aneh banget ya. Kita sudah melihat cara hidup jemaat perdana yang luar biasa. Tiba-tiba ada kisah yang diselipkan oleh Lukas di tengah-tengah kisah para rasul, yaitu kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kenapa? Kalau saya jadi Lukas, cerita ini benar-benar terjadi pun tidak akan saya masukkan ke dalam kisah para rasul. Akan merusak tatanan jalur plot yang sudah saya ciptakan dengan begitu sempurna dan indah. Tiba-tiba ada cerita orang berantem gitu. Nah, sehingga kita akan menebak-nebak kira-kira maksud Lukas itu apa dengan cerita itu. Bisa beberapa contoh ya. Misalnya, gaya kepemimpinan Barnabas dan Paulus itu berbeda. Itu yang membuat mereka berpisah. Nanti kita lihat berbedanya di mana. Terus kita tahu Barnabas ini kan paman dari Yohanes Markus. Yohanes Markus ini anak kecil, anak bawang. Ikut dalam perjalanan misi pertama, di tengah jalan mogok pulang ke Yerusalem. Nah sekarang Barnabas dan Paulus ingin mengadakan perjalanan misi kedua. Kata Barnabas, yuk ajak ponakan saya lagi. Ya, beri kesempatan kedua. Tapi Paulus tidak setuju. Ini juga aneh gitu. Paulus adalah orang yang selalu mengajarkan,
pelayanan perdamaian di surat 2 Korintus, ya kan? Berbicara tentang kasih dalam 1 Korintus bab 13. Masa sih ada anak bawang begini melakukan sedikit kesalahan tidak diberikan kesempatan? Aneh ya cerita ini ya. Namun, kalau kita menyaksikan ceritanya, sebetulnya perselisihan antara pemimpin jemaat ini tidak mempengaruhi pewartaan Injil. Buktinya apa? Injil berhasil diwartakan sampai ke ujung dunia. Paulus Barnabas berantem, tidak berarti pewartaan Injil menjadi terhenti. Tetapi kita melihat tadinya satu grup, sekarang jadi dua grup. Paulus bersama dengan Silas menuju ke daerah utara. Barnabas dengan Markus menuju ke daerah selatan. Bagus dong. Satu tim menjadi dua tim. Luar biasa loh. Lukas ini luar biasa. Lihai. Ya. Nah, lalu kita juga ingin menjadi bertanya-tanya. Kira-kira penyebab perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Cuman soal Markus loh. Bayangkan dalam perjalanan misi pertama itu mereka mempertaruhkan nyawa kan? Yang mereka dikejar-kejar, dianiaya, hampir dibunuh begitu. Datang ke suatu tempat ditolak oleh jemaat Yahudi. Masa orang yang pernah jatuh bangun bareng-bareng gara-gara masalah kecil ini harus berpisah? Lalu, kalau nanti kita baca teksnya, nanti akan kita dalami teksnya. Lukas ini tidak berpihak. Dia tidak menyalahkan Paulus, dia tidak menyalahkan Barnabas. Dan cerita ini hanya dilukiskan for your information. Supaya Anda tahu saja. Dia tidak menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tapi memang akhirnya Paulus dan Barnabas ini berpisah. Berpisah. Dan Barnabas hilang dari kisah para rasul, tidak pernah disinggung lagi. Tapi nama Barnabas masih muncul di dalam surat-surat Paulus. Di situ tuh ayat-ayatnya. 2 Timotius bab 4 ayat 11, Galatia bab 2 ayat 1, 1 Korintus bab 9 ayat 6, Kolose 4 ayat 10. Dan kalau kita lihat di 1 Korintus bab 9 ayat 6, kemungkinan besar Paulus dan Barnabas ini mewartakan Injil di Korintus bareng-bareng. Padahal kita tahu Korintus itu perjalanan misi yang keberapa, bukan perjalanan misi pertama. Demikian juga kalau kita lihat ya nada bicara Paulus tentang Markus di suratnya itu sama sekali tidak menyalahkan dasar tuh anak kecil, gede ambek, kemalasan, gak ada. Bagus melayani dia dan lain-lain. Ya. Nah, saudara, dan yang perlu diingat di surat 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan 19, Paulus menjelaskan bagaimana pentingnya peran umat Kristen menjadi pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian. Coba kita baca ya. 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan 19. Coba satu orang tolong baca. 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan 19. Silakan baca. Silakan satu orang baca. 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini Ya, lanjutkan aja. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, ya. Anda lihat. Jadi misi dari pewartaan Injil itu pelayanan untuk pendamaian. Kenapa? Karena semua ini berasal dari Allah. Allah kirim putranya Kristus untuk mendamaikan kita dengan diri Allah sendiri. Lalu pelayanan pendamaian itu dipercayakan oleh Kristus kepada gereja. Maka gereja itu memiliki tugas atau pelayanan pendamaian. Mendamaikan dunia
dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini ngomong seperti itu, tapi Markus aja dia kagak kasih ampun. Aneh kan? Ada sesuatu yang nggak make sense. Jadi sekarang kita mau jadi detektif, mikirin. Ngomong-ngomong, Lukas ini maksudnya apa ya? Baik, sekarang karena ini adalah sesi yang kedua, mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir ya dalam pertemuan pertama. Ya, ada baiknya kita mengulang sedikit mengenai tokoh Barnabas ini. Barnabas ini pemimpin gereja loh, pemimpin gereja. Ya, dia yang memperkenalkan Paulus kepada jemaat. Paulus kan sebelumnya penganiaya jemaat. Ketika dia bertobat, orang pada takut benar-benar bertobat atau jadi musuh dalam selimut. Barnabas yang memberikan kesempatan kepada Paulus. Maka saudara, dia dikenal dengan nama anak penghiburan, Ios Parakletos. Ios Parakleseos. Dan kita tahu ya, kata Parakleseos, Parakletos itu berhubungan dengan apa? Roh penghibur. Jadi dia adalah tokoh yang penuh dengan roh. Lalu dia juga hebat sekali ya, mampu melihat anugerah Allah dalam diri manusia yang berdosa. Orang yang selalu memberi kesempatan. Saulus, benar gak bertobat? Yang lain tidak percaya. Saya percaya. Orang-orang non-Yahudi, Anda bayangkan, kecurigaan orang Yahudi terhadap orang asing itu luar biasa sampai detik ini. Ya kan? Buktinya ketika orang-orang non-Yahudi itu mulai menjadi anggota jemaat di Antioquia, Barnabas dikirim untuk survei, untuk menilai. Oh, dia bersuka cita sekali. Yohanes Markus, meskipun melakukan kesalahan pada pelayanan misi pertama, meninggalkan. Nanti kita lihat kata meninggalkan yang digunakan apa? Meninggalkan tim. Ya kan? Tapi tetap dirangkul. Beri kesempatan kedua. Dan misi hidupnya, ingat minggu lalu saya katakan, apa fokus dia? Fokus. Sungguh hati setia kepada Tuhan. Sebetulnya ya, inti menjadi umat Kristen itu ini loh. Dan ini yang paling sulit kita lakukan. Fokus. Bisa nggak kita fokus dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan? Boleh dikatakan Barnabas ini Mr. Nice Guy. Tapi sayang ya, namanya muncul 29 kali dalam perjanjian baru. Tokoh Barnabas ini kurang populer. Benar-benar perannya, posisinya itu tertinggal jauh oleh Paulus yang begitu populer. Dan Barnabas itu bukan tokoh sembarangan, dia tokoh kunci. Dia pemimpin jemaat, ya kan? Jemaat di Yerusalem mengirimkan Barnabas untuk tugas-tugas perutusan yang berat, dia tokoh kunci. Ya. Dan terakhir saya katakan secara legenda, Barnabas ini mati sebagai martir. Ada yang mengatakan dia dirajam, ada yang mengatakan dia diikat dengan tali, lalu diseret sampai ke tempat di mana dia dibakar hidup-hidup. Ya, lalu ceritanya Barnabas ini dimakamkan oleh Markus dengan sebuah Injil Matius di dadanya. Oke, sekarang kita lihat tadi, saya sudah ajarkan, saya sudah jelaskan, konflik antara Paulus dan Barnabas ini nampak tidak sesuai dengan cara hidup jemaat yang ideal. Ya kan? Ada persekutuan, ada milik bersama. Lihat kata-kata yang selalu diulang. Kinonia, ya, persekutuan. Milik bersama, apandakina. Lalu sehati, omothimadon. Kok lucu sih bisa ada konflik diceritakan di tengah-tengah. Di tengah-tengah loh. Kan kisah para rasul ini bab 1 sampai bab 28. 15 itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul cerita konflik, kan aneh. Nggak mungkin. Nggak mungkin benar-benar. Jadi terus kita lihat ya. Barnabas ini kan dikatakan anak penghiburan yang omongnya adem ya. Selalu merangkul, selalu memberi kesempatan dan lain-lain. Kok bisa dia berbeda ya? Kekeh gitu. Oh, kamu nggak mau bawa saya dan Markus, ponakan saya. Kalau begitu kita pisah. Kamu pergi sendiri, saya pergi sendiri. Kok aneh banget ya? Lalu, seperti saya katakan, cara hidup jemaat perdana ini
hanya sebuah ideologi, cita-cita. Berarti dia tidak real dong. Kan ini saya katakan sampai tafsir mengatakan ada tafsir ideal, ada tafsir real. Terus lucunya, kisah ini disinggung sangat singkat, hanya beberapa ayat saja. Ya, Lukas sesudah itu tidak menceritakan lagi bagaimana hubungan antara kedua orang ini setelah perselisihan terjadi. Ketemu lagi nggak mereka? Ya kan? Kan Paulus ini kan melakukan perjalanan misi kedua, misi ketiga, perjalanan ke Roma, balik kemana-mana begitu. Dia ketemu lagi nggak dengan Barnabas? Punya hubungan nggak kan waktu itu bisa bersurat? Nggak diceritakan lagi. Tapi surat-surat Paulus tadi nampaknya berbicara lain. Dia menyinggung nama Barnabas, juga Markus begitu dalam surat-suratnya. Dan nadanya positif. Maka saudara hari ini yang akan kita pelajari adalah konteks sosiohistoris dan dari kisah konflik Paulus dan Barnabas. Kita bagaimana membaca teks ini secara sosiohistoris. Nah, sekarang kita belajar lagi. Yohanes Markus nih. Si biang kerok. Kita belajar lagi siapa sih dia? Ibunya ini namanya Maria. Lalu Maria ini bukan perempuan sembarangan. Nampaknya punya rumah yang cukup besar. Punya pembantu. Maka rumah mereka itu dijadikan tempat berkumpul dan berdoa bagi jemaat. Ini di Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Bukan orang miskin, punya pembantu, punya rumah besar, merelakan rumahnya jadi gereja rumah. Itu nomor satu ya. Lalu ngomong-ngomong, Markus ini kan selalu dikaitkan dengan Barnabas kan ya. Dengan Barnabas, dia keponakan Barnabas. Di Kisah Para Rasul diceritakan dia ikut Barnabas ke Pulau Siprus mewartakan Injil. Tapi ada cerita lain di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat 1 Petrus bab 5 ayat 13. Coba satu orang baca. 1 Petrus bab 5 ayat 13. Satu orang baca, silakan. 1 Petrus bab 5 ayat 13. Silakan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Bagus. Rupanya ketika Petrus menulis surat pertamanya, di sebelahnya ada yang nemenin. Yang nemenin itu siapa? Markus. Dan Markus itu sampai dikatakan anakku. Benar gak sih? Gak pernah loh diceritakan apa namanya? Petrus itu punya anak namanya Markus. Tidak pernah. Tapi dalam bahasa Yunaninya dikatakan Oyosmu, anakku, benar. Kemungkinan besar Markus ini dipertobatkan oleh Petrus, dibaptis oleh Petrus mungkin. Mereka ada di mana? Di Babilonia. Babilonia atau Babel adalah nama samaran untuk kota Roma pada abad pertama. Jadi makanya kalau ditanya kenapa Petrus itu diyakini sebagai paus pertama di kota Roma, itu karena ayat ini. Ya. Lalu tapi di Kolose bab 4 ayat 10, Markus adalah keponakannya, anepsios dari Barnabas. Berarti kalau kita lihat Barnabas ini dengan Maria ada hubungan entah adik kakak, entah kandung, entah sepupu. Ya, menurut legenda Maria ini bertobat karena Barnabas. Jadi rupanya Markus ini dekat ke Petrus, dekat ke Barnabas. Pasca perselisihan, Barnabas membawa Markus ke Siprus. Dia memilih jalur selatan. Dan sejak insiden ini, sama nama Markus juga tidak diceritakan lagi dalam Kisah Para Rasul. Tapi nama Markus ini masih muncul dalam beberapa surat Paulus. Yuk kita baca ayat-ayatnya. Filemon 23 dan 24. Tolong baca. Filemon bab 1 karena cuma satu bab
ayat 23 dan 24. Silahkan baca. Filemon ayat 23 dan 24. Salam kepadamu, Ya, nggak apa-apa, lanjut, Pak. salam kepadamu dari Epafras, temanku sepanjang sepenjara. Sorry. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Oke, teman-teman sekerjaku. Jadi Markus apa? Teman sekerja. Dalam bahasa Yunani ini kata-kata sinergi. Anda tahu ya kata sinergi. Coba lihat. Teman sekerja, teman sepelayanan. Berarti Markus juga ikut dong sama Paulus di akhir. Kalau kita lihat, ini cerita Paulus lagi di penjara. Di penjara itu, Markus itu menjadi tim kerjanya Paulus. Entah kita nggak tahu ya. Membantu, nengok, atau apa kita nggak tahu. Negatif nggak pandangan Paulus tentang Markus? No. Terus kita lagi baca. Kolose bab 4 ayat 10. Kolose bab 4 ayat 10. Silahkan Kolose bab 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Coba dengarkan. Markus dia sebut namanya. Keponakan Barnabas. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi kira-kira Markus jadi apa? Jadi utusan yang dikirim oleh Paulus. Luar biasa nih Markus. Dan nemenin Barnabas, nemenin Petrus, nemenin Paulus. Jago ya. Teman bagi beberapa orang penting di dalam sejarah gereja. Satu lagi kita lihat 2 Timotius bab 4 ayat 11. 2 Timotius bab 4 ayat 11. Hanya Lukas hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Oke, Anda bayangkan. Paulus ini merasa kesepian karena yang menemani dia hanya Lukas. Bawa dong Markus ke sini. Karena pelayanannya penting bagiku. Padahal Lukas tahu kan, Paulus pernah berantem sama Markus, atau Paulus pernah berantem sama Barnabas gara-gara Markus. Kenapa ya? Kenapa Paulus itu memilih Markus gitu untuk datang, di mana ada Lukas yang tahu ada lembaran hitam, lembaran kelabu dalam kisah pelayanan mereka. Aneh loh ini. Jadi saudara lihat, Markus ini melayani Petrus, melayani Barnabas, melayani Paulus, dan pelayan yang bisa diacungkan jempol. Ya. Baik, Saudara. Selain itu, coba lihat Markus bab 14 ayat 13. Markus bab 14 ayat 13. Silahkan baca. Markus bab 14 ayat 13. Lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia." Oke. Saudara, aneh nggak sih? Aneh nggak sih? Coba perintahnya ulang sekali lagi ya. Yesus memberikan perintah kepada 2 orang muridnya. Pergilah ke kota, katanya gitu.
Di sana seorang yang membawa kendi kecil berisi air akan menemui kamu dan ikutilah dia. Datang ke sebuah kota ini kan di Yerusalem ya, kota besar, mendekati pesta Paskah, kemungkinan besar kurang lebih ada 1,4 juta penduduk kota Yerusalem dan para pengunjung datang. Banyak pasti orang yang bawa kendi. Gimana sih dua orang murid ini bisa mengikuti seorang yang bawa kendi? Coba saya tanya. Pasti yang bawa kendi banyak pada saat itu. Tapi yang ini ikut Ki, yang bawa kendi itu. Yesus aneh-aneh ya ngasih tugas ya. Coba saya tanya, apa kemungkinannya? Kenapa yang ini bisa dengan mudah diidentifikasi? Coba saya tanya. Yang bisa menjawab saya beri hadiah. Coba ya. Pergi ke kota Yerusalem. Pokoknya ada orang yang lagi bawa kendi, ikuti sampai dia ke rumahnya. Kalau saya jadi murid Yesus, guru, yang bawa kendi banyak, yang mana? Kok nggak protes mereka? Coba. Kenapa nggak protes? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Gampang. Karena yang harus diikuti adalah orang yang membawa kendi dengan ciri khas pasti. Ciri khasnya apa ya? Siapa biasa yang bawa kendi air? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Di dalam cerita-cerita kitab suci selalu perempuan yang nimba air, bawa air minum dan lain-lain. Maka perintah Yesus menjadi sangat mudah karena apa? Disuruh mengikuti anthropos katanya. Laki-laki yang membawa kendi. Gampang. Kamu ikutinnya laki-laki yang bawa kendi. Jarang laki-laki yang bawa kendi. Makanya mudah teridentifikasi ya. Nah saudara, menurut beberapa orang, katanya Markus inilah orang yang membawa kendi berisi air itu. Ya. Lalu perjamuan terakhir itu konon terlaksana di rumah Markus, di rumah Maria, ya kan? Nah, satu lagi. Markus bab 14 ayat 51 dan 52. Coba lihat. 51 52. Markus bab 14 ayat 51 dan 52. Silakan baca. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, ini kan aneh ya. Cerita ini hanya muncul di Injil Markus. Jadi waktu Yesus ditangkap, itu ada seorang muda, coba saya lihat kata seorang muda ayat 51. Neaniskos ya. Neos itu artinya muda ya, orang muda. Yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Artinya di dalamnya nggak pakai apa-apa lagi. Kok bisa tahu ya? Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ia melepaskan kain lenan itu dan lari dengan telanjang. Kok lucu ya? Bisa tahu orang itu nggak pakai apa-apa lagi di belakang kain lenannya. Maka ketika kain lenan ini dilepaskan, dia lari dengan telanjang. Maka kata ahli kitab suci, ya jelaslah yang tahu yang nulis katanya. Maka ada yang mengatakan pemuda yang lari dengan telanjang ketika Yesus ditangkap itu adalah Markus sendiri. Menurut tradisi, Markus ini adalah penulis Injil kedua. Tidak pernah ditulis di dalam Injil Markus sendiri pun. Lalu karena dia itu ingat ya, mendampingi Petrus di Roma, lalu dia diutus oleh Petrus ke Mesir dan menjadi uskup pertama di Alexandria. Alexandria adalah sebuah kota di mana terdapat banyak populasi Yahudi dan orang-orang Kristen di Mesir. Dan lalu dia wafat dan dimakamkan di sana. Ini sekilas cerita tentang Yohanes Markus ya.
Nah, sekarang yuk kita perhatikan lagi cerita. Seru nih. Baca Kisah Para Rasul bab 11 ayat 30. Coba baca satu orang Kisah Para Rasul bab 11 ayat 30. Silakan. Silakan. Hal Kisah apa? Nah, Kisah Para Rasul, hal bab itu hmm, ya bab 11 kan ayat bab 11 ayat 30. 30 benar. Ya. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Oke. Nama siapa disebut lebih dulu? Barnabas. Dalam penulisan kitab suci, nama disebut terlebih dahulu. Lebih penting artinya. Lebih penting perannya. Jadi dari tim itu siapa yang jadi leader? Barnabas disebut terlebih dahulu. Ya, kan kita tahu bahwa jemaat di Yerusalem ini mengirim Barnabas untuk melihat perkembangan jemaat di Antiokhia. Barnabas jadi leadernya. Paulus pendamping atau rekan. Satu lagi, bab 13 ayat 2, Kisah Para Rasul. Baca ya, Pak. Ya, silakan. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, katalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ingat loh, dalam perjalanan misi yang pertama, ide berasal dari Roh Kudus. Siapa yang jadi leader? Barnabas. Barnabas yang ditaruh namanya nomor 1, leader dia ya. Satu lagi coba Kisah bab 14 ayat 14. 14 ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyahkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Cukup. Ingat ya, di Listra orang-orang mau menyembah Barnabas dan Saulus dan mereka tidak mau. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Siapa dulu? Barnabas. Selalu ya dalam kitab suci kalau ditulis namanya pertama dia memiliki posisi yang lebih utama. Coba lihat daftar para rasul itu dimulai dengan Petrus. Makanya selalu orang mengatakan Petrus ini leader dari ke-12 rasul itu. Oke ya. Oke. Tapi saudara, coba lihat bab 13 ayat 13. Bab 13 ayat 13. Silakan baca. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Oke. Ibu Bapak sekalian, di bab 13 ayat 13 ini terjadilah insiden ini. Paulus dan rekan-rekan perjalanan misi yang pertama ini sampai di pulau Siprus. Mereka pertama kali mewartakan Injil di Pafos di sebelah timur, lalu berlayar sampai ke Perga di Pamfilia di sebelah barat. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Oh, pada saat bab 13 ayat 13, Lukas menceritakan ada insiden Markus ini berulah. Dan sejak saat itu, dengan pengecualian bab 14 ayat 14, Lukas itu mengganti urutan dengan menyebutkan nama Paulus terlebih dahulu. Jadi sebelumnya, Lukas itu kalau menyebut timnya Barnabas dan Paulus selalu Barnabas dulu. Tapi sejak 13:13, di mana dikisahkan Markus ini berulah dan kita tahu ulah Markus ini
mengakibatkan perselisihan antara Barnabas dan Paulus, Paulus disebutkan lebih dulu selalu. Sehingga Paulus kelihatan jadi leader. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Lukas ini ingin mulai menonjolkan atau memfokuskan nama Paulus. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dengan perjalanan misi ini, Lukas ingin menceritakan karya misi keluar Yudea, keluar Palestina, mulai ke provinsi Asia Kecil, Turki, nanti sampai ke Eropa, bahkan nanti sampai ke Roma, yang waktu itu dipercaya sebagai ujung dunia. Jadi saudara, Lukas ini menggunakan kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas sebagai sebuah alat literer, sebagai sebuah alat sastra, supaya kalau kita ngarang nih ya, kerangka kita berbicara, tadinya berbicara tentang sesuatu dan sekarang saya rubah tema yang mau saya bahas. Kalau begitu saya harus ada satu cerita perantara. Nah, cerita perantaranya itu adalah kisah perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Ya. Baik, sekarang kita lihat. Latar belakang konfliknya apa? Coba kita lihat ya. Bab 13 ayat 5. Satu orang baca. Bab 13 ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oke. Ya. Markus adalah pembantu dari Barnabas dan Saulus. Kata yang dipakai ipiretis. Sampai sekarang masih dipakai dalam bahasa Yunani modern. Artinya pembantu, servant. Jadi tugasnya ngapain? Yang pembantu, mungkin bantuin cuci baju, bantuin masak, bantuin beres-beres. Mungkin kalau dia jadi sekretaris dan lain-lain. Ya itu pembantu. Lihat loh. Barnabas dan Saulus disebutkan terlebih dahulu di ayat 4. Berarti Barnabas masih leader. Tapi tadi di bab 13 ayat 13 diceritakan Markus ini meninggalkan siapa? Paulus dan Barnabas. Dan kata yang digunakan itu artinya adalah kata apohoreo. Apa sih artinya apohoreo? Apo itu menjauhi. Dia menjauhi Paulus dan Barnabas. Berarti dengan kata lain, tanpa minta izin sama Paulus dan Barnabas, Markus itu pergi. Markus itu pergi. Kenapa demikian? Tidak ada yang tahu. Tetapi hipotesis mengatakan, Markus ini masih muda. Dia karena masih muda, itu memang anggota jemaat yang bagus sebagai orang muda. Tapi belum siap jatuh bangun di tengah pelayanan yang menantang begitu. Maka dia lebih siap bekerja di tempat yang lebih pasti, lebih settled. Misalnya Yerusalem, Antioquia kan udah settle. Daripada dia melayani di daerah misi baru. Tidak mudah loh mewartakan Injil di daerah misi baru. Saya kenal seorang pastor ya, pastor SVD. Beliau ini jadi pastor paroki di sebuah kampung di Papua Nugini. Lalu saya tanyakan, pastor, apa yang paling menantang dalam pelayanan pastor di Papua Nugini? Saya harus jalan keliling kampung telanjang bulat bersama-sama dengan orang Papua Nugini. Dia orang Jawa. Bagi orang Jawa tidak telanjang bulat gitu keliling desa. Bagi orang Papua Nugini yes. Dia begitu. Berat loh. Sampai dia katakan, kalau saya habis misa, itu umat masuk ke pastoran. Pasti aja katanya. Baju hilang, sampai celana dalam aja hilang. Mangkok hilang, gelas hilang, sendok hilang. Berat daerah misi baru. Mungkin Markus ini belum siap ya. Dan kita nggak bisa nyalain, Markus masih muda. Tuh nanti dengan jalannya waktu lihat dia. Melayani Petrus, ya, melayani Paulus di penjara, dia siap. Oke, sedikit make sense ya. Baik, sekarang kita lihat lagi.
Masuk, baru kita ke teksnya nih. Teks yang pendek sebetulnya. Saya bikin panjang aja ya, supaya bisa jadi 1 jam. Yuk kita lihat teksnya sekarang. Narasi konfliknya sendiri kita baca di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 sampai dengan ayat 40. 36 sampai dengan 40. Yuk, satu orang baca. Silakan. Tapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Baik. Di bab 15 ayat 36 ada pengantar kalau kita teliti. Dikatakan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Yunani meta the tinas imeras. Biasanya kata-kata seperti beberapa waktu kemudian itu bukan hanya sekedar keterangan waktu biasa, tetapi menandai sebuah babak baru di dalam Kisah Para Rasul. Artinya apa? Sebelumnya Lukas memberikan perhatian kepada generasi pertama pengikut Kristus. Siapa? Jemaat di Yerusalem. Hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis, laki-laki saja. Tapi mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Yudaisme. Ya, kalaupun ada orang asing mungkin sedikit. Mayoritas orang-orang Yahudi. Mereka masih ke bait Allah. Mereka masih melaksanakan hukum Taurat dan lain-lain. Tetapi pada bagian kedua Kisah Para Rasul, bab 15 dan seterusnya, Lukas ini ingin memberikan perhatian kepada karya Paulus. Boleh dikatakan, sejak Kisah bab 15 ayat 36, Kisah Para Rasul berubah menjadi Kisah Paulus. Gak ada lagi yang diceritakan. Petrus dari bab 12 sudah menghilang. Yohanes sudah tidak ada. Tidak ada lagi nama Rasul yang disebut. Hanya Paulus yang jadi tokoh. Sekali lagi saya katakan, berarti ini teknik literer, teknik sastra. Untuk menyatakan bahwa fokus naskah saya berpusat pada tema baru. Tema Paulus yang mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sebelumnya apa? Fokus saya terhadap jemaat perdana. Masih sekte, masih bagian dari masyarakat Yahudi. Bagian dari bait Allah. Begitu. Nah, saudara, lalu Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 itu mengatakan bahwa inisiatif dari perjalanan misi kedua itu di tangan Paulus. Beda dengan perjalanan misi pertama. Mereka sedang berdoa, Roh Kudus berbicara. Khususkan Barnabas dan Paulus untuk sebuah tugas. Bukan ide dari Paulus sama sekali. Kali ini berbeda ya. Nah, tujuan perjalanan misi kedua itu apa? Mengunjungi dan meninjau tempat-tempat yang menerima pewartaan Injil pada perjalanan misi yang pertama. Kan kita tahu, perjalanan misi pertama itu pergi ke provinsi Asia Kecil, ke Turki. Balik lagi ke Antioquia. Sebetulnya tujuan perjalanan misi kedua itu sama dengan perjalanan misi pertama. Ini kunjungan pastoral ya. Gereja-gereja yang dibentuk itu dikunjungi supaya tetap setia. Sayangnya di tengah jalan Roh Kudus ini belokkan cerita. Maka Paulus dan temannya yang baru Silas ini akhirnya mewartakan Injil ke daratan Eropa.
Saudara, Barnabas ini kan seperti saya katakan, orang yang selalu ingin memberi kesempatan. Kesempatan pertama, kesempatan kedua. Kepada siapapun, termasuk kepada Saulus. Lalu kenapa dia tidak berikan kesempatan kepada Markus? Tapi Paulus ini punya penilaian tersendiri. Dia katakan apa, kita lihat. Di ayat 38. Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka. Tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka. Nomor 1, meninggalkan. Yang kedua, tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Saudara, seperti saya katakan ya, daerah misi baru itu berat. Mungkin, mungkin. Kata Paulus, perjalanan kita itu bahkan lebih parah lagi. Keponakan kamu siap nggak? Kan dia di perjalanan misi pertama nggak berasa itu sulitnya daerah misi. Siap nggak? Jadi kita jangan menilai Paulus itu gede ambek atau apa. Enggak. Mungkin dia berpikiran positif. Aduh Markus, kemarin jalan baru separuh kamu udah nggak kuat. Ini bakal lebih berat lagi. Mendingan jangan deh, daripada di tengah jalan nanti kamu angkat tangan, menyerah. Gitu. Saudara, tapi Lukas itu berpikiran sangat positif. Terjadi pepercahan, berbuntut manis. Satu tim misi menjadi 2 tim misi. Yang bergerak ke utara, Paulus dan Silas. Lalu yang bergerak ke selatan, Barnabas dan Markus. Ya. Lalu, saudara, di dalam pelayanan di gereja, konflik itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Selalu. Banyak orang berkata kepada saya, lebih baik gua kagak jadi apapun juga. Jadi umat biasa. Daripada jadi aktivis terus berantem sama orang terus malah nambah-nambah dosa. Itu pikiran yang salah. Konflik adalah sesuatu yang terjadi. Lihat, Barnabas dan Saulus tokoh-tokoh yang boleh dikatakan patung marmer yang sempurna. Tanpa lecet sedikit pun. Toh mereka aja bisa konflik, apalagi kita. Ya. Dan saudara, pasca konflik ini, nama Barnabas menghilang dari kisah para rasul, tapi 5 kali dia muncul dalam surat-surat Paulus. Kita lihat yuk, apa yang disebutkan di beberapa ayat saja ya. 1 Korintus bab 9 ayat 6. Satu orang baca tolong. 1 Korintus bab 9 ayat 6. Silakan 1 Korintus bab 9 ayat 6. Yuk. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Oke. Saudara. Monos, katanya. Monos itu hanya. Ego itu saya, ke Barnabas. Hanya aku dan Barnabas. Ukehomen tidak punya eksusian katanya, hak. Mi erigazeste. Tidak bekerja. Artinya apa? Bahwa kata Paulus, kami itu waktu di Korintus melayani kalian, kami hidup dengan nafkah kami sendiri. Ya kan? Sampai kami itu nggak punya istri, nggak bawa istri. Apakah cuma kami dan Barnabas bernasib seperti ini? Nah kalau kita lihat, kalau dia sampai katakan ego ke Barnabas, berarti apa? Barnabas ini ikut loh sama Paulus di Korintus. Tapi kan kisah para rasul tidak bercerita tentang Barnabas itu ikut dengan Paulus ke Korintus. Oh mungkin Barnabas juga pergi ke Korintus, tapi tim yang berbeda. Bisa saja kan. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat, pernyataan di atas ini tidak memuat unsur negatif sama sekali. Artinya apa? Konflik antara Paulus dan Barnabas bukan merupakan akhir dari hubungan mereka. Meskipun sekarang Paulus itu melayani Korintus dengan tim lain.
pisah dengan Paulus. Tapi Paulus masih menyinggung namanya. Kita masih berhubungan kok. Saya tahu dia sekarang gimana. Barnabas tahu saya gimana. Bukan akhir dari hubungan. Jadi konflik ini cuma apa? Perbedaan pendapat semata-mata. Ya kan? Kalau Barnabas, ya udahlah kasih kesempatan lagi. Masih muda biar bisa digembleng. Kalau Paulus juga positifnya bilang apa? Aduh, dia kuat nggak ya ikut jalan kayak kita? Kemarin baru jalan sepotong aja udah nyerah. Ini jauh lebih berat lagi loh. Dan benar kan perjalanan misi kedua itu sampai ke Eropa. Bagus kan sebetulnya dua-duanya. Perbedaan pendapat yang positif sebetulnya. Nah terus, kisah para rasul itu hanya ingin menegaskan kapan dan mengapa Paulus berpisah dengan seniornya Barnabas. Dengan cara ini, Lukas mulai menulis secara eksklusif tentang Paulus. Paulus berpisah dengan seniornya dan mulai menapak jalan sendiri ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah dipikirkannya sebagai daerah misi. Oh, gitu. Lukas ini ingin membuat sebuah cerita perantara yang mengisahkan, ya memang Paulus ini sekarang sendiri. Pisah sama seniornya yang namanya Barnabas. Kenapa? Ya Paulus mungkin punya itinerary sendiri. Ya, Barnabas juga demikian. Gak apa-apa. Yang penting Injil diwartakan. Jadi gak usah ya kisah konflik antara Paulus dan Barnabas ini kita besar-besarkan. Kenapa? Dengan melihat teks itu tadi dengan begitu teliti kita melihat bahwa ketika menghadapi persoalan tentang Markus, sebetulnya dua-duanya punya pandangan positif. Maka Lukas gak berpihak pada siapapun juga. Dan sesudah itu Lukas mengatakan, tahu kan, gara-gara persoalan ini mereka berpisah. Tapi hubungan mereka tetap baik. Cuman sekarang pecah kongsi, yang satu kemana, satu kemana. Bagus kan, Injil semakin luas pewartaan. Itu kan tujuan dari kisah para rasul. Injil diwartakan sampai ke ujung dunia. Itu makna dari kisah konflik Barnabas dan Paulus. Sekali lagi saya ulang ya. Lukas sekarang ingin mulai bercerita tentang tokoh baru, Paulus. Misi baru, perjalanan misi pewartaan Injil keluar Palestina sampai ke ujung dunia Roma. Dan ini udah saatnya Saulus ini tidak menjadi anak bawang lagi. Karena dia sudah siap dilepas. Barnabas punya tugas baru. Mencetak pewarta Injil baru. Siapa? Keponakannya yang namanya Markus. Maka Barnabas bawa Markus. Dan benar gak? Kitab suci memberikan catatan bukti. Markus memang menjadi pewarta Injil yang jitu. Lihat tuh, sampai ke Roma nemenin Petrus. Nemenin Paulus. Jadi utusan Paulus dikirim kemana-mana. Ya, saudara. Sekarang kita simpulkan. Apa makna kepemimpinan ala Barnabas? Satu, dermawan. Ya. Minggu lalu kita belajar. Sebagai orang Lewi dia mungkin hanya punya sebidang tanah itu saja. Tanah itu untuk dia menggembalakan ternak. Untuk menyimpan barang-barang dia. Dia jual. Uangnya diserahkan kepada para rasul. Sesudah itu dia tinggal di mana? Dia mewartakan Injil. Pindah-pindah tempat. Dia pikir tanah gak guna buat saya. Wong saya mewartakan Injil kok. Tempat pewartaan Injil. Tempat saya menjejakkan kaki untuk mewartakan Injil. Untuk melakukan pelayanan misi itu rumah saya. Dermawan. Solidaritas berbicara tentang kedermawanan. Bohong. Orang itu solider kalau tidak dermawan. Kedua, dia mediator yang lemah lembut. Barnabas menilai bukti kehadiran Roh Kudus. Maka ketika dia melihat Paulus, seorang penganiaya gereja yang bertobat, tapi dia lihat Paulus itu
punya bukti kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Dia melakukan mukjizat dan lain-lain. Mungkin dia dengar cerita bagaimana Yesus ya mempertobatkan Saulus atau Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dah, ketika jemaat di Yerusalem meragukan Paulus, kata Barnabas, saya jadi jaminannya. Kalian terima Paulus, kalian terima Saulus, saya jadi penjamin dia. Menjadi penengah. Itu berbicara tentang solidaritas. Menjadi penengah. Lalu ketika orang-orang non-Yahudi mulai menjadi anggota jemaat dan berpusat di Antioquia, Barnabas dikirim ke sana. Di sana dia bukan berpikiran negatif. Kok bisa ya orang kafir jadi anggota gereja? Enggak. Dia menyambut dengan sukacita. Mengakui jemaat di Antioquia sebagai bagian dari jemaat. Ketiga, ketika orang-orang non-Yahudi itu diterima menjadi anggota jemaat tanpa melewati sunat, dia berpartisipasi, membela mereka. Ini bukti bahwa dia mediator yang lemah lembut. Jadi seorang yang solider itu harus menjadi mediator yang lemah lembut. Ketiga, penuh dengan roh. Ingat nama dia, anak penghiburan. Dan kita tahu Roh Kudus adalah roh penghibur. Maka kita tahu Barnabas adalah orang yang dipimpin oleh roh dan setia kepada Tuhan. Ayatnya bisa dibaca sendiri. Taat dan takut kepada Tuhan. Ya. Orang mah senang kali ya mau disembah sebagai Dewa Hermes. Oh, dia marah. Dia sobek bajunya. Jangan sembah kami, kami manusia biasa. Lalu dia penyemangat ya kepada jemaat baru di Antioquia. Mari, ayo kalian berkembang terus. Kalian harus semakin maju. Ingat ya, fokusnya satu. Setia kepada Allah. Berani mengalami berbagai macam penganiayaan, penolakan, tetap jalan terus. Penuh dedikasi terhadap pewartaan Injil. Penuh dedikasi terhadap pewartaan Injil. Sulit nggak sih daerah misi? Sulit. Tapi dia penuh dedikasi. Untuk mewartakan Injil kami perlu berkorban. Ini daerah misi. Lalu dia dikasihi dan dikenal karena integritasnya. Orang yang punya integritas. Tapi dia menjadi tokoh utama. Dia menjadi tokoh pertama. Dia menjadi bos atau tidak? Tidak. Tidak. Seorang yang solider itu tidak ingin menjadi orang yang pertama. Tapi dia selalu memberikan semangat kepada orang lain. Ayo, kalian maju, kalian maju. Gak perlu saya yang menonjol. Kalian harus berkembang. Jadi Anda lihat, kata Barnabas, Paulus, kamu udah gede sekarang jalan sendiri. Cuman bingung Lukas. Kok Barnabas dan Saulus yang tadinya satu tim, kok jadi pecah dua ya, pecah kongsi. Gara-gara kasus Markus. Padahal dua-duanya punya itikat baik sebetulnya. Barnabas ini, kamu jalan sendiri, kamu udah gede kok. Markus ini yang perlu saya dompleng. Markus ini yang perlu saya latih. Oke. Saudara, tinggal waktu sedikit lagi. Saatnya kita berbicara tentang kitab ini. Kitab ini adalah Injil Barnabas. Anda lihat tulis kitab suci yang di-preserve ini sudah begitu kunonya ya. Ini Injil Barnabas yang menjadi sangat populer. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Injil Barnabas tidak diterima sebagai kitab kanonik? Nah, saudara, kenapa demikian? Karena Injil Barnabas ini dibuat pada abad ke-16, kurang lebih tahun 1570. Jadi saudara, berabad-abad terpisah dari zaman Yesus dan para rasul. Kurang lebih 1400-1500 tahun dari zaman Rasul Barnabas. Jadi mungkin nggak sih yang nulisnya Barnabas? Ya nggak mungkin lah. Tahu dari mana Pak? 1400. Gampang kalau sekarang mah. Carbon dating bisa. Yang kedua,
Nggak pernah ditemukan teksnya dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani kuno. No. Teks yang dimiliki Injil Barnabas dalam bahasa Italia. Italia produk abad ke-16. Lalu ada terjemahan bahasa Spanyol yang diyakini sebagai terjemahan dari teks Italianya. Pernah Anda melihat teks Perjanjian Baru asli dalam bahasa Italia? Yang gak ada, belum ada bahasa Italia pada saat itu. Yang ada itu bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, koine. Hanya itu. Gak ada bahasa Italia. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini adalah karangan Barnabas, Wong? Anakronis ini. Beda jauh masanya. Lalu yang kedua, dari segi isinya, Injil Barnabas ini bertentangan dengan Alkitab dan ajaran Kristen. Dan. Lebih pada penafsiran umat Muslim sebetulnya. Jadi ya, Injil Barnabas ini tebal. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes ini digabung jadi satu kitab ditambah dengan penafsiran Islam. Contoh, di bab 39 Barnabas ini berujar demikian. Terpujilah namamu yang kudus ya Tuhan Allah kita. Tiada Tuhan lain selain Allah. Anda tahu itu? Kalimat syahadat. Syahadat orang-orang Muslim. Lalu, dan Muhammad adalah utusannya. Udah tahu ini syahadat. Loh, agama Muslim muncul tahun berapa kita bisa tebak? Mungkin nggak ditulis oleh Barnabas. Yang kedua, di bab 41. Barnabas berkata, atas perintah Allah, Mikhael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian, Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga yang tulisannya apa? Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sekali lagi ini syahadat orang Muslim. Barnabas itu hidup pada saat agama Muslim belum ada, belum lahir begitu. Jadi agak berbeda ya waktunya. Lalu di bab 44 Barnabas mengatakan demikian. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersama. Immanuel. Jadi saudara, memang tidak cocok dengan ajaran Kristen. Tidak cocok dengan isi Alkitab yang kita miliki. Lalu bagaimana bisa diterima sebagai kitab kanonik? Apalagi kalau kita lihat Injil ini produk abad ke-16. Nah saudara, selain itu ada ketidaksesuaian isi Injil Barnabas dengan sejarah. Contoh, pada Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus lahir pada zaman Pontius Pilatus pada tahun 26. Hah? Di Injil Lukas mengatakan Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus. Nanti Yesus diadili pada zaman Pontius Pilatus. Dan memang ini tidak cocok gitu dengan sejarah Romawi. Terus ya, lagi. Yesus diceritakan dalam Injil Barnabas berlayar ke Nazaret. Sejak kapan Nazaret itu kota pelabuhan? Dia tidak terletak di tepi Danau Galilea. Jadi nggak mungkin ke Nazaret ini pakai perahu. Pasti harus lewat jalan darat. Nggak ada pantai, perairan di Nazaret untuk orang dapat berlayar. Ada kesalahan sebetulnya, ya. Lalu Adam dan Hawa makan buah apel yang dilarang. Emang di kitab suci pernah dikatakan buah yang terlarang itu apel? Enggak pernah. Kenapa sih orang menyangka apel? Kenapa? Karena dalam bahasa Latin kata apel dan jahat itu mirip. Malum. Tuh, malum itu jahat. Melum itu apel. Mirip kan? Kalau nggak bisa bahasa Italia. Melo. Apa artinya melo? Apel. Malo. Jahat. Mirip. Maka orang mengatakan, buah yang dilarang itu apel. Beda ya. Terus, dikatakan lagi jumlah tentara Romawi di Israel berjumlah 200.000. Padahal sejarah mencatat jumlah tentara di seluruh kekaisaran Romawi hanya 300.000.
Masa untuk Israel Palestina seupil begitu, 2/3 dari tentara itu dialokasikan. Gak mungkin kan. Lalu Tirus itu adalah sebuah kota di Lebanon ya. Kota pelabuhan. Lebanon loh. Dia mah dekat Laut Mediterania. Injil Barnabas mengatakan Tirus itu di tepi sungai Yordan. Sejak kapan? Niniwe dikatakan di tepi Laut Mediterania. Ya elah. Niniwe itu kan adanya di Mesopotamia. Lalu tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun. Padahal kita tahu di Taurat tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun. Jadi memang ada ketidaksesuaian. Nah, saudara, Injil Barnabas itu mustahil ditulis oleh Rasul Barnabas atau Barnabas, Santo Barnabas. Kenapa? Karena ada rentang waktu antara Rasul Barnabas dengan Injil Barnabas sekitar 1400 tahun. Dan tidak ada satupun bapak gereja dari abad pertama sampai abad ke-15 yang pernah mengutip Injil Barnabas. Biasanya ya, kanonisitas sebuah kitab ditentukan oleh 2 faktor. Pertama, dipakai atau tidak dipakai dalam liturgi. Kedua, dikutip atau tidak oleh para bapak gereja. Itu bukti kanonisitas sebetulnya ya. Lalu, saudara, sekarang kita lihat. Kalau begitu kita simpulkan. Injil Barnabas ini tidak dikanonisasi karena isi dari Injil Barnabas berlawanan dengan Injil Sinoptik. Tidak sesuai dengan syarat kanonisasi perjanjian baru. Kenapa? Injil Barnabas ini anti Paulus. Di bagian awal dan di bagian akhir, Yesus mengatakan, Paulus itu salah katanya. Kalau mengatakan bahwa saya itu adalah anak Allah. Dia salah, dia nggak paham. Beda banget kan dengan kitab suci kita. Kedua, Injil Barnabas tidak bersifat apostolik. Nggak pernah dikutip sekalipun oleh seorang pun bapak gereja. Injil Barnabas tidak bersifat katolik. Tidak diterima secara umum. Kalau diterima secara umum mah udah dipakai dong di dalam liturgi. Ya. Injil Barnabas tidak bersifat ortodoks. Ya. Ini salah nih. Ortodoks itu artinya tidak bertentangan dengan ajaran ortodoks gereja termasuk perjanjian lama. Memang berlawanan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan anak Allah. Ya sudah berbeda. Injil Barnabas tidak digunakan dalam liturgi gereja. Dan Injil Barnabas tidak disahkan dalam konsili Kartago pada tahun 419 yang menetapkan kanon kitab suci. Jadi tidak ada ya nama Injil Barnabas. Sedikit lagi. Bahan saya tinggal habis sedikit lagi. Kita lihat. Saudara, kalau ini apa ya? Nih lihat tuh. Saya sendiri kalau suruh baca teks kitab suci bahasa Yunani yang asli itu pusing. Kenapa? Karena nggak pakai huruf kecil. Saya terbiasa baca bahasa Yunani yang ada huruf kecilnya. Anda tahu huruf kecil itu alfa, gini, beta yang kayak huruf B ada buntutnya, ya, gamma seperti apa? Seperti kita belajar belajar ilmu ukur sudut ya, kosinus, sinus alfa, sinus beta. Nah kalau dalam teks asli itu pakai huruf besarnya, dan kita nggak berapa biasa, lalu juga nggak ada titik, nggak ada koma. Ini apa sih? Ini dikaitkan juga dengan Barnabas. Tapi ini surat Barnabas. Bukan Injil Barnabas, tapi surat Barnabas. Nah, saudara, surat Barnabas ini ditemukan sebagai lampiran dalam naskah perjanjian baru, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Jadi saudara, Codex itu artinya apa? Kayak buku kita sekarang. Ya. Jadi kitab-kitab itu dibukukan. Dan ini berisi teks-teks yang paling tua. Ada yang namanya Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus. Codex Vaticanus tentu saja disimpan di Vatikan. Gitu. Ada surat Barnabas, tapi lampiran. Nah ini beda loh dengan Injil Barnabas. Setidak-tidaknya Santo Clement dari Alexandria menyebutkan Barnabas dari Siprus sebagai pengarangnya. Ini kata Clement dari Alexandria. Padahal suratnya itu anonim. Dalam surat Barnabas teks asli,
nggak menyebutkan penulisnya adalah Barnabas. Dan kita tahu Clement ini berasal dari Alexandria. Jadi kemungkinan besar dikarang oleh orang Kristen di Alexandria, di Mesir ya. Jumlahnya 21 bab. Ini berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang hubungan antara perjanjian lama dengan Yahudi, perjanjian lama dengan Kristen. Itu yang dibahas. Dan saudara, surat Barnabas ini mengatakan bahwa orang Yahudi itu salah memahami perjanjian lama. Maka saudara, surat ini mencela nilai ketaatan harfiah terhadap hukum-hukum ritual Yahudi. Jadi surat ini mencela sunat, mencela halal, haram, dan lain-lain. Anti-Yahudi. Maka orang mengatakan surat Barnabas ini antisemitik. Jadi sekarang Anda tahu alasannya. Mana mungkin diterima dalam kanon kitab suci. Sebuah kitab yang antisemitik. Ingat loh, salah satu doa di dalam ibadah Jumat Agung adalah doa untuk umat-umat Yahudi, untuk orang-orang Yahudi. Gereja itu nggak pernah berpikiran antisemitik. Orang Yahudi itu bagian dari jemaat. Jadi nggak mungkin. Ya. Lalu karya seluruhnya dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ditemukan dalam bahasa lain ya, Yunani. Untuk beberapa kalangan Kristen, karya ini tampaknya sangat mendekati batas kanon perjanjian baru meskipun tidak pernah benar-benar diterima. Jadi ada beberapa kalangan Kristen tertentu mengatakan surat Barnabas ini penting sebetulnya dalam pemahaman kekristenan. Tapi tidak bisa diterima sebagai kitab suci. Kenapa demikian? Antisemitik. Padahal kalau kita lihat kitab suci kita mengatakan memang pertama kali Injil itu diwartakan kepada orang Yahudi. Baru kepada orang non-Yahudi. Itu yang diajarkan. Tapi bukan berarti orang Yahudi itu salah, gak layak, dan lain-lain. Gak bisa. Terus, surat Barnabas ini berusaha untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama hanya punya arti apabila dimengerti dari sudut pandangan Injil. Jadi benar-benar ya, Yahudi itu salah semuanya. Surat Barnabas ini merupakan kitab yang disebut banyak sekali oleh Bapak Gereja, termasuk Eusebius, Origenes, dan Jerome, Hilarius ya. Dikutip oleh Bapak Gereja. Beda dengan Injil Barnabas. Meskipun tidak dikatakan dengan tegas, surat Barnabas ini jelas-jelas menentang doketisme. Tahu doketisme apa? Doketisme adalah sebuah bid'ah yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma pura-pura jadi manusia. Dia bukan manusia yang seutuhnya. Berarti dia tidak pernah benar-benar meninggal di kayu salib. Berarti dia tidak pernah benar-benar bangkit. Itu doketisme. Ya ditolak ini bid'ah oleh gereja. Nah, surat Barnabas ini dukung ya penolakan terhadap doketisme. Yang kedua gnostis. Gnostis dari bahasa Yunani gnosis artinya pengetahuan. Menurut mereka Tuhan itu menciptakan jiwa. Jiwa ini sebetulnya baik, murni. Tapi dibungkus oleh raga yang cemar. Dan kematian adalah kesempatan bagi jiwa ini terbebas dari raga yang tercemar. Maka saudara, salah satu Injil Gnostis misalnya adalah Injil Yudas. Yesus berkata apa dalam Injil Yudas? Yudas, kamu mengkhianati saya sehingga saya nanti mati. Tapi justru karena pengkhianatan kamu ini, jiwaku terbebas dari raga yang memenjarakan jiwaku ini. Aneh. Aneh ya. Dalam teologi disebut dualisme ini. Baik dan buruk. Jiwa baik, raga buruk. Nah, satu, Ignatius Polikarpus bersama dengan surat Barnabas melawan Gnostis, tetapi tidak pernah mengalahkan Gnosis. Ya. Jadi, saudara, paham Gnostis itu tetap merajai. Maka kalau kita lihat kenapa kekristenan di Turki dan lain-lain itu bisa menjadi lemah, karena Gnosis. Maka paham kekristenan menjadi rontok,
Sehingga lama-kelamaan nanti digantikan oleh agama Islam. Maka sekarang mereka menjadi sentra-sentra Islam ya. Baik, bahan saya sudah selesai. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Pak Irandi. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh di chat atau bisa langsung ya Pak Irandi ya. Boleh, silakan. Saya lihat belum ada ya pertanyaan di sini. Silakan Bapak Bagus Ibu, ya kalau tidak ada pertanyaan. jika ada yang mau ditanyakan. Tadi Pak Irandi saya ngelihat gnostis sama genosis beda ya, tulisannya. Sama. Gnostik, gnosis sama. Oh, sama ya. Wah, benar-benar nggak ada pertanyaan loh. Luar biasa. Terpana mereka. Hanya dua kemungkinan. Sangat jelas atau tidak jelas sama sekali. Mereka kasihan kali, tahu saya 24 jam nggak tidur. Silakan yang mau tanya ya, kalau memang yang mau bertanya mengenai Barnabas. Nah, sekarang kita bisa paham ya, kenapa tokoh Barnabas ini kita pelajari, kita teladani di tahun solidaritas. Di tahun solidaritas ini. Sudah nggak gampang loh. Merelakan orang nomor 2 itu menjadi orang nomor 1. Nggak mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar punya pikiran positif, solider tuh mampu sebetulnya melihat orang lain tuh punya kebaikan. Sebenarnya solider kadang-kadang bilang, oh solider itu artinya apa? Ya sehati. Nah, kita dari tadi udah belajar kok sehati, sepikiran begitu ya. Kalau udah solider berarti nggak boleh friksi. Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi friksi bukan akhir dari hubungan baik. Friksi itu tidak boleh mengganggu pewartaan Injil. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Saya nanya Pak Ir, Siapa nih? saya Bambang. Oke Pak, gimana? Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Ir, kalau kita lihat ya tadi yang diutarakan oleh Pak Ir bahwa Barnabas dan Saulus atau Paulus yang banyak berperan ya seolah-olah ya. Padahal di situ juga mestinya ada Petrus, ada Yohanes dan banyak murid-murid yang lain. Kenapa mereka semua hilang dan justru orang-orang yang belakangan yang muncul, Pak Ir? Jadi sebetulnya kisah para rasul itu, kalau saya kurang setuju dengan judul itu. Saya lebih cocok kisah karya Roh Kudus. Dan kalau kita lihat, di awal-awal masih ada Petrus, masih ada Yohanes. Itu sebetulnya karena menceritakan gereja perdana itu pada awalnya memang berpusat di Yerusalem. Di Yerusalem, kota yang menolak Kristus, jemaatnya kebanyakan orang Yahudi atau orang-orang Yahudi diaspora. Mungkin ada sedikit orang-orang non-Yahudi. Ya kan? Tapi Lukas ini berpikir, kenapa sih gereja yang berasal dari 12 rasul orang Yahudi, Toto, yang nggak bisa ngomong bahasa Yunani, nelayan, dan lain-lain, bisa suatu hari menjadi gereja yang tersebar sampai ke ujung dunia. Mereka punya kehebatan apa gitu. Dia cari kemana-mana. Lalu dia melihat, rupanya dalam perjalanan pewartaan Injil ini ada tokoh yang bergerak di belakang layar. Dan tokoh itu adalah Roh Kudus. Di tangan Roh Kudus itu segala cerita diubah menjadi mengarah pada kebaikan. Contohnya, Yudas mengkhianati Yesus, buruk kan ya? Yudas menjual Yesus, buruk. Tapi coba lihat khotbah Petrus, dia katakan, Tuhan Yesus yang kamu salib ditinggikan oleh Allah dengan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya dia menjadi Tuhan kita. Dia sekali katakan seperti itu.
Paulus dan Saulus friksi loh. Ribut gara-gara masalah keponakannya. Gak apa-apa. Satu tim malah sekarang jadi 2 tim. Satu ke utara, satu ke selatan. Bukannya bagus. Mereka hubungannya nggak rusak kok. Selalu ya. Maka kalau kita lihat karya Roh Kudus ini yang menjadi sutradara dari Kisah Para Rasul. Pewartaan Injil ini benar-benar didukung oleh karya Roh Kudus. Pewartaan ini berat, melewati daerah misi, mengalami penganiayaan. Tapi kok orang-orangnya bisa bersuka cita? Ada roh penghibur. Roh penghibur itu di mana? Nampak di orang-orang seperti Barnabas, anak-anak penghiburan. Anak-anak penghiburan ini anak-anak yang mau memberi kesempatan kepada orang lain. Mau juga menjadi dermawan. Fokus pada kesetiaan terhadap Tuhan. Tanpa itu, gereja itu tidak bisa tumbuh sebegini hebat. Makanya saudara, dalam pelayanan di gereja sekarang, kedermawanan dibutuhkan tidak? Iya. Kebesaran hati untuk memberi kesempatan pada orang lain? Iya. Nah sekarang, orang protes. Masa katanya, prodiakon paling tua usia 55 tahun. Sama, guru kitab suci juga pengajar kalau yang mendaftar sekarang usianya maksimal 55 tahun. Tapi benar mungkin itu menjadi keberatan. Tapi kita lihat juga keinginan untuk memberikan kesempatan kepada kaum muda junior itu adalah salah satu model kepemimpinan gereja perdana. Contohnya siapa? Barnabas, lihat. Saulus junior, udah pinter lepas. Oh, Markus ikut lepas gitu. Anak penghiburan. Karena Barnabas ini tokoh yang penuh dengan roh penghibur. Ya. Jadi sebetulnya itu lupa yang menjadi fokus begitu, ya, yang menjadi fokus sehingga kita kalau waktu baca Kisah Para Rasul itu di balik cerita yang kadang-kadang itu agak aneh, kita melihat gimana cara pikirnya sebetulnya ya. Kalau tanpa karya Roh Kudus gereja itu tidak mungkin bisa sampai sebesar sekarang. Itulah kurang lebih jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Ir. Sama-sama. Pak Ir, ini ada pertanyaan dari Jennifer. Kenapa Lukas memilih untuk menceritakan kisah Paulus daripada kisah Barnabas ketika mereka berpisah? Ini luar biasa. Tapi ingat tadi, di salah satu surat Paulus katakan, hanya Lukas yang bersama dengan aku. Nampaknya ketika di penjara, Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya, Lukas setia. Bayangkan, sebagai seorang pendamping, rasul ya, yang sedang di penjara, mungkin Paulus banyak bercerita banget. Kamu tahu nggak Lukas? Saya ini menderita banget loh. Dulu saya penganiaya kan, tapi saya dipanggil oleh Tuhan. Saya mau bertobat, banyak orang yang nolak saya. Saya mewatakan Injil ke daerah misi. Saya diprotes banyak orang. Tapi saya jalan terus. Punya cerita banyak. Lalu Lukas bilang, kasihan amat sih lu. Dah, saya akan catat nih penderitaan-penderitaan kamu dalam sebuah kitab. Jadi Lukas itu mungkin karena lewat perjalanannya bersama-sama dengan Paulus, banyak mendapatkan bahan-bahan kisah yang menurut Lukas, ini harus saya ceritakan. Maka lihatlah kisah pertobatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Bab 9, bab 22, bab 26. Perlu 3 kali diceritakan hal yang sama? Enggak perlu kan? Sedangkan Paulusnya sendiri menceritakan pertobatannya hanya dalam 1 ayat di Galatia bab 1. Bagi Paulus, ya saya bertobat gitu aja. Bagi Lukas, enggak. Cerita ini perlu saya sampaikan. Supaya orang itu banyak yang seperti kamu. Jadi sebetulnya itu tujuannya. Paulus ini menurut Lukas adalah tokoh yang perlu diangkat gitu ya. Karena Paulus itu berjasa untuk pewartaan Injil. Ada lagi pertanyaan? Sudah habis pertanyaan di chat.
Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ya kita tutup aja pertemuan malam hari ini. Nah, ini baru masuk. Barnabas berarti dikenal juga ya oleh umat Islam. Yes, Apakah Barnabas oke. itu adalah umat Muslim? Begini. Salah satu, kalau tidak salah, konon menurut cerita katanya, saya lupa ya, di dalam transkripnya yang mana gitu Injil Barnabas itu dikatakan, teks ini ditemukan oleh seorang frate marino katanya. Dalam teks bahasa frate dalam bahasa Italia itu singkatan dari fratello, biasanya digunakan untuk biarawan biarawati. Jadi ditemukan oleh biarawan bernama Marino. Maka ada orang yang mengatakan kemungkinan besar Frate Marino ini yang menulis Injil Barnabas pada abad ke-16. Siapa dia? Tidak pernah ada yang tahu. Nah, orang berspekulasi. Kemungkinan besar dia adalah seorang biarawan yang kecewa terhadap gereja Katolik, lalu berpindah agama. Maka dia mengarang buku ini. Dan memang dia mengatakan begini, saya itu kenal baik dengan Paus Sixtus. Saya sampai diundang gitu ke rumah Paus. Saya sampai diundang ke perpustakaan Vatikan. Wah, sambil di perpustakaan, sambil diskusi, sampai ngobrol. Paus itu sampai ketiduran katanya. Nah, pada saat ketiduran itu saya curi katanya Injil Barnabas. Dan ketika saya baca Injil Barnabas itu saya kaget. Gereja selama ini menyembunyikan banyak rahasia. Saya kecewa. Lebih baik saya pindah agama. Itulah kurang lebih hipotesisnya begitu. Ya. Jadi kenapa kisah ini banyak ya diyakini oleh umat Islam meskipun bukan termasuk dari kitab suci mereka, itu karena memang ajaran-ajaran Islam ini diintegrasikan ke dalam tulisan Injil Barnabas itu. Jadi Injil Barnabas itu menceritakan Injil Matius sampai Yohanes digabungkan, makanya tebal sekali, ditambahkan dengan ajaran-ajaran Islam. Dicampur-campur jadinya gitu. Ya. Ada Oke. lagi? Ada yang mau bertanya langsung? Kalau nggak ada, foto dulu ya sebelum doa. Silakan. Ya. Bapak Ibu, kameranya yang masih ditutup boleh dibuka. Masih belum semuanya dibuka. Oke. Bapak Ibu yang kameranya masih ditutup, boleh silakan dibuka. Ada 3 halaman. Boleh kasih senyumnya. Boleh kasih love-nya buat Pak Irhandi. Nah, 1, 2, 3. Halaman 1. Halaman 2. Halaman 3. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih Bro Matthew. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tutup pertemuan kita malam ini yang akan ditutup doa oleh Jennifer Lee ya. Silakan Saudari Jennifer Lee, kita tutup di dalam doa. Iya, mari Bapak Ibu teman-teman sekalian kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Tuhan, terima kasih karena Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa belajar tentang Barnabas. Izinkan kami untuk bisa menjadi seorang seperti Barnabas yang solidaritasnya tinggi dan juga cinta kasihnya dan penuh dengan lemah lembut. Tuhan, kami bersyukur punyai Pak Irhandi dalam hidup kami yang bisa mengajarkan kami banyak tentang Barnabas. Kiranya Kau berkati dia dan kami sekarang ingin istirahat atau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau juga yang sertai kami. Satu demi Bosku, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus.